Wabarakatuh. Di sini saya Lukman Harun, prodi bimbingan konseling Islam, kelas 02 B, nomor induk 2020 100 320 227. Di sini saya akan menerangkan tentang saya akan mempresentasikan tentang kebudayaan agama Hindu, yang memang agama Hindu juga ada di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya berpusat di Pulau Bali. Jadi untuk pengertiannya sendiri, agama Hindu cenderung seperti himpunan berbagai pandangan filosofis atau intelektual daripada seperangkat keyakinan yang baku dan seragam. Jadi agama Hindu itu adalah sebuah himpunan berbagai pandangan. Ada banyak pandangan tentang agama Hindu daripada keyakinan yang sifatnya baku atau seragam. Di samping itu, agama Hindu dikenal dengan sintesis tersebut dan muncul sekitar abad ke-500 sampai 200 sebelum Masehi. Dan sintesis itu sendiri tumbuh berdampingan dengan agama Buddha hingga abad ke-8. Sejak abad ke-19, di bawah dominansi kolonialisme Barat serta Indologi, agama Hindu ditegaskan kembali sebagai tempat berhimpunnya aneka tradisi. Jadi sejak abad ke-19, agama Hindu itu menjadi sebuah himpunan aneka tradisi atau tradisi-tradisi yang ada berasal dari abad ke-19 di bawah kendali agama Hindu. Dan di abad ke-19 itu muncullah berbagai kitab. Kitab-kitab utama diantaranya adalah kitab Weda, kitab Upanishad, kitab Mahabharata, kitab Ramayana, Bhagavad Gita, Purana, Manumesti, dan Agama. Itulah sekilas tentang pengertian dari agama Hindu itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu agama Hindu menurut pandangan ontologi. Jadi agama Hindu menurut pandangan ontologi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu monisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanya satu saja. Tidak mungkin dua, tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Istilah monisme oleh Thomas Davidson disebut dengan block universe. Jadi di dalam Hindu itu terdapat sebuah kalimat yang disebut monisme, yang menganggap bahwa hakikat yang asalnya itu seluruh kenyataan hanya satu dan tidak ada duanya. Yang kedua yaitu dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Benda dan ruh, jasad dan spirit sama-sama hakikat. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alam ini. Jadi di dalam Hindu menurut ontologi itu ada dua istilah, yaitu monisme dan dualisme. Selanjutnya yaitu agama Hindu menurut pandangan epistemologi. Menurut epistemologi, yang pertama yaitu Pramana adalah teori pengetahuan Hindu dan membahas cara-cara sah yang dengannya manusia dapat memperoleh pengetahuan yang akurat. Fokus Pramana adalah bagaimana pengetahuan yang benar dapat diperoleh, bagaimana seseorang mengetahui, bagaimana seseorang tidak, dan sejauh mana pengetahuan yang berkaitan tentang seseorang atau sesuatu dapat diperoleh.
Jadi pramana ini dapat diartikan sebagai membahas yaitu cara-cara yang sifatnya itu akurat. Yang kedua yaitu teks-teks Hindu kuno dan abad pertengahan mengidentifikasi 6 pramana sebagai sarana pengetahuan dan kebenaran yang benar. Keenam tes itu antara lain yaitu pratyaksa atau dalam arti persepsi langsung. Jadi contohnya yaitu bahwasanya Tuhan mereka adalah benda yang berwujud. Yang kedua yaitu anumana, yang artinya inferensi atau persepsi tidak langsung. Yang ketiga yaitu upamana, perbandingan dan analogi. Yang keempat yaitu artahapati, yaitu postulasi atau turunan dari keadaan. Jadi di dalam ontolog bahasa tes-tes yang ada di Hindu terdapat yaitu artapati atau postulasi turunan dari keadaan, di mana di situ dapat dijelaskan atau dipersepsi sebagai keluarga yang contohnya yaitu keluarga yang mempunyai keturunan pada tingkatan-tingkatan tertentu. Yang kelima yaitu anupalabdi, yaitu non persepsi, tidak adanya bukti. Yang keenam yaitu sabda atau firman, kesaksian para ahli terpercaya di masa lalu atau sekarang, yaitu yang sumbernya yaitu dari kitab-kitab yang dianut oleh agama Hindu. Dari masing-masing dikategorikan lebih lanjut dalam hal persyaratan, kelengkapan, kepercayaan, dan kemungkinan kesalahan oleh sekolah yang berbeda. Sekolah-sekolah tersebut berbeda-beda dalam hal berapa banyak dari 6 jalur pengetahuan ini yang valid. Misalnya filosofi Charvaka Nastika menyatakan bahwa hanya satu persepsi yang merupakan sarana pengetahuan yang dapat diandalkan secara epistemis. Aliran Samyakyana berpendapat bahwa 3 adalah persepsi, kesimpulan, dan kesaksian. Sedangkan Mimamsa dan sekolah-sekolah Advaita berpendapat bahwa keenamnya secara epistemologis merupakan sarana pengetahuan yang berguna dan dapat diandalkan. Itulah agama Hindu menurut pandangan epistemologi. Selanjutnya yaitu agama Hindu menurut sudut pandang aksiologi. Secara singkat, sudut pandang dari aksiologi dapat dijelaskan bahwa agama Hindu atau Hinduisme yang berkembang di Bali hampir sama dengan Hinduisme yang pernah mengakar kuat di Pulau Jawa dan merupakan salah satu sekte agama Hindu yang memiliki kedudukan penting yang muncul di India sebelum tahun 500 Masehi. Dalam penelusuran yang dilakukan oleh Haryati Sobadio menemukan bahwa sekte yang mempengaruhi perkembangan agama Hindu di Bali dan Jawa dikenal dengan nama Saivasiddhanta yang sangat mempresentasikan ajaran Siva atau Siwa. Sampai saat ini belum ditemukan telaah-telaah komparatif yang memperlibatkan secara langsung hubungan ajaran Saivasiddhanta yang ada di India Selatan dengan yang ada di Bali. Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan sementara bahwa ada sebuah perbedaan pokok di antara keduanya. Itulah sekilas tentang agama Hindu menurut sudut pandang yang berbeda-beda. Dan mohon maaf apabila ada kekeliruan persepsi dari saya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.